Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rayu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang dan rezeki yang berkah dan barokah. Buat teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke video ini ada pertanyaan dari saudara kita yang bernama Mas Andro ya, kalau nggak salah Mas Andro. Nah, ini dia Mas Andro. Belum lanjut ke video, jangan lupa buat teman-teman semuanya di subscribe terlebih dahulu. Dan ilmu tenaga dalam itu ada samaan atau perbedaannya yang bagaimana gitu kan. Buat saudaraku, itu tadi pertanyaannya, intinya ilmu laduni itu katanya bohong atau segala macam kayak gitu kan. Kalau tenaga dalam yang bagaimana Mas, dia bilang intinya kan kayak gitu. Ilmu tenaga dalam sebenarnya ilmu murni ya. Kalau yang saya alami tentunya ilmu murni tenaga dalam itu harus belajar awalnya memang dari jurus ya buat saudaraku, dari jurus, lalu kita latihan dan jurus 1 sampai 10 kombinasi, sambil latihan di pertengahan latihan di pernapasan itu bener atau enggak, itu kan kayak gitu intinya. Kepental itu bener atau enggaknya kan kayak gitu sebenarnya saudaraku, ini yang dimaksud kan. Itu memang bener adanya, memang awalnya nggak bisa ya, nggak bisa gimana caranya bisa kepental, bagaimana bisa power itu keluar, tenaga dalam itu bisa keluar. Nah itu belajar dari jurus, intinya gitu. Jurus kita ibaratnya kok bisa kepental, bagaimana caranya, itu teknik di lapangan ya. Kalau aku pengen tahu atau pengen mengerti, harus latihan, pasti nanti akan percaya namanya ilmu tenaga dalam. Yang pastinya itu yang kepental itu memang benar, itu pakai belajar ya, belajar tenaga dalam murni. Memang kepental itu tidak bisa diungkapin dengan kata-kata ya, memang ya emang dari hati, keegoan kita, keemosian kita, kemauan kita itu membuat power itu keluar kayak gitu buat teman-teman. Jadi kalau tenaga dalam ini yang aku bilang di tenaga dalam dulu ya, kalau di laduni tentunya nanti ya. Intinya kan tenaga dalam sama ilmu laduni ya, saudara kita itu tadi kan tanya kayak gitu ya. Jadi begini, kalau tenaga dalam pakai latihan jurus 1 sampai 10 dan kombinasi dan lain-lain itu. Intinya belajar di pernapasan, kepental enggaknya itu memang ada, kepental tuh memang ada, emang kepental. Harus emosi itu memang harus ada di tenaga dalam tuh, memang harus keemosian tuh memang harus ada. Jadi kalau saudaraku kurang begitu paham, ikutlah latihan, pasti lama-lama saudaraku paham tentang ilmu tenaga dalam. Nah, amalan bagaimana, amalan tetap ada. Setiap tenaga dalam tuh pasti semua amalan yang bagaimana, amalan tuh baik, amalannya itu dari Quran juga. Kita intinya minta sama Allah supaya membantu kita, pelantaran kita Allah ngasih kita ilmu tenaga dalam tadi untuk membantu sesama kayak gitu, atau orang kerasukan atau orang kena sambet atau gimana kayak gitu ya. Intinya kayak gitu buat teman-teman. Jadi kalau tentang ilmu laduni itu saya kurang begitu paham ya buat teman-teman. Kalau ilmu laduni itu amalan aja atau pakai jurus, saya juga nggak begitu paham. Tapi kalau di ilmu tenaga dalam ya itu pakai latihan. Kalau ilmu laduni, kalau saya bilang ilmu laduni itu, kalau saya lihat video-video orang itu, saya bilang jepahit lidah. Maksudnya jepahit lidah itu dia sekali ucap jadi ibaratnya kaku. Nah, dia kaku kayak gitu. Bahkan nah, saya rasa emang ada ilmu laduni itu, saya rasa ada. Kayaknya gini buat teman, seandainya walaupun saudaraku nggak percaya, yang punya ilmu laduni, walaupun dia udah latihan sama latihan situ, dia kan kaku. Nah, taruh aja sini bangku, dia dipijak sini,
di pijak tengah itu dia nggak apa, dia nggak patah gitu, memang kaku, dia kayak kayu. Emang saya rasa itu emang ada cara amal-amalannya tuh pasti ada, tapi kita kan belajarnya di tenaga dalam bagaimana kayak gitu. Kalau keilmuan laduni kan ke itu supaya lidah gitu kan. Itu yang saya bilang, sebenarnya udah ada sih video saya yang lalu ya, udah pernah berapa bulan yang lalu udah bikin aku video. Mungkin saudaraku belum tahu tentang keilmuan tenaga dalam dan ilmu laduni tentunya. Yang pasti ilmu laduni itu beda sama tenaga dalam. Kalau tenaga dalam setauku, sepengalaman aku, latihan dari jurus 1 sampai 10, bahkan mungkin ada tenaga dalam yang lain nyampe 20. Kalau kita kan sampai 10, nah, baru ke kombinasi. Nah, itu ada tingkatan lagi, tingkatan 2 di tenaga dalam kita kayak gitu kan, dan 3 kayak gitu. Jadi kalau ilmu laduni kayak gitu tadi, kalau tenaga dalam pakai yakin kepental tuh iya apa enggak, ya iya emang iya, itu harus pakai emosi. Kalau dihadapin kan ada pertanyaannya yang di atas tadi, sebenarnya ada pertanyaannya begini, kalau berhadapan sama orang luar bagaimana mas, katanya gitu. Insya Allah kita minta petunjuk sama Allah aja ya buat saudaraku, kita minta petunjuk sama Allah aja, mudah-mudahan kita dilindungi. Intinya gini mas, ntar ya, merokok dulu biar agak santai dikit ya. Intinya begini saudaraku, kita berlatih di tenaga dalam itu sebenarnya nggak untuk kesombongan. Saya begini, ini bukannya untuk kesombongan atau bagaimana, intinya ngasih informasi kalau tenaga dalam itu sebenarnya ada kayak gitu. Tenaga dalam itu sebenarnya ada, kalau nggak ada nggak mungkin aku kelola sampai sekarang kayak gitu. Jadi buat saudaraku, kalau kita menghadapi orang di luar itu yang bagaimana, tenaga dalam yang saya alami itu mengada kita untuk menjinakkan lah, kata-kata menjinakkan supaya luluh orang itu, supaya nggak jadi berantem sama kita. Itu sebenarnya ada doa-doa tersendiri, ada cara sendiri untuk mendinginkan pikiran dia kayak gitu supaya nggak berantem sama kita. Tapi kalau kita nggak kekontrol, otomatis ya nggak bisa. Kita harus bisa ngontrol kayak gitu. Jadi tenaga dalam harus bisa emosi dan harus nggak emosi kayak gitu. Tapi kalau saudara kurang begitu paham, saya pernah kejadian dulu waktu zaman dulu merantau ya, yang saya alami itu pernah emang orang marah ke aku, jadi aku bikin otak dia tuh ibaratnya luluh kayak gitu ya, supaya dia memang marahnya memang full lah marah dia, supaya dia luluh, supaya nggak marah ke aku. Saya cuman ucapin 3 kata aja, nah dia langsung diam, ibaratnya kayak gitu, 3 kata aja udah diam. Jadi intinya kita meluluhkan dia dari perkataan yang enak, jadi ya supaya nggak egonya makin besar kayak gitu. Sebenarnya di tenaga dalam tuh baik ya, disuruh menghindari namanya kesombongan kayak gitu. Jadi kalau ngadapin orang di luar bagaimana, insya Allah ya itu banyak kejadian, saudara kita juga di sini banyak kejadian di luar ya. Bahkan waktu ada juga, sekarang nggak aktif ke lapangan, yang ngomong, mas tadi malam aku pernah mau dikeroyok orang ini gitu kan, di Pertamina orang 4 kalau nggak orang 5, dia bilang gitu kan. Soalnya waktu tuh orang banyak gitu kan, yang datang tuh orang, kalau nggak orang 4 orang 5, dia ibaratnya noleh gitu kan. Nah itu tahu-tahu dia mukul semua. Alhamdulillah, dia kira yang mukul dia tuh kena, tapi saudara kita yang ikut tenaga dalam itu dia nggak terasa apa-apa kayak gitu. Perasaan yang mukul itu kena, tapi yang melihat orang-orang sesamping tuh ya cuman orang Jawa bilang blongo
Nah, habis mukulin kan lari, otomatis di Pertamina kan orang banyak. Kayak gitu, di Pertamina orang banyak, takutnya yang royok itu nanti akan ditinjuin juga sama orang Pertamina kayak gitu kan yang royok tadi. Soalnya temen aku tuh lagi duduk santai malah didatangi kayak gitu. Intinya kita yakin aja lah buat teman-teman semuanya. Ilmu tenaga dalam itu dahsyat. Adanya tuh emang ada. Intinya kita yakin, kita minta lindungan sama Allah. Itu tadi tentang pengalaman saya, tentang pengalaman saudara saya juga pernah, eh, namanya Mas Bowo juga pernah, dia ngalamin banyak banget. Besok lah aku ajak dia cerita-cerita pengalaman dia ya, di jalan, waktu di lapangan atau bagaimana, itu nanti bisa saya jelaskan melalui Mas Bowo langsung ke orangnya kayak gitu buat teman-teman. Jadi keilmuan tenaga dalam itu memang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Itu beda banget ya sama ilmu laduni ya. Ilmu laduni yang saya tahu kan memang dia amalan ya. Amalan itu ibaratnya si ucap jadi ya, itu spike lidah kayak gitu. Jadi kalau tenaga dalam harus pakai cara-cara latihan, cara kita bisa mendorong orang kepental itu bagaimana, dan yang supaya yang bisa kepental itu yang bagaimana kayak gitu. Itu ada cara-cara, bukan cara, memang ada tenaga dalamnya kayak gitu, tapi pakai cara ego itu ya. Buat saudaraku yang lihat video ini tentunya khususnya ya, tadi tentang pengalaman saudara kita yang udah gak aktif lagi juga, tentang di Pertamina ya, royok 4 dan 5 orang, dia kan duduk di Honda, dia noleh ke belakang, tahu-tahu orang 4 orang 5, dia bingung, oh yang itu orang 4 orang 5 mas katanya gitu ya, tahu-tahu ninjuin aku, tahu-tahu kabur gitu aja ya, dia gak sadar habis tinjuin orang katanya gitu, tapi dia nggak terasa kayak gitu. Intinya dia yakin pas itu langsung, dia otomatis kan ada orang pasti kan, walaupun dikit dia udah simpen napas. Jadi tenaga dalam tuh yang penting kunci inti simpen napas kayak gitu ya. Jadi buat saudaraku, kalau kurang begitu paham yang bagaimana, bisa di komen bawah, nanti bisa saya ngasih masukan melalui video ya buat teman-teman. Mungkin salah dan kurangnya saya pribadi saya minta maaf. Sebelum diakhiri video saya ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Atau komennya di bawah ya buat teman-teman, atau pertanyaan tentang keilmuan tenaga dalam, makanya yang bagaimana, yang pasnya, yang bagaimana cara-caranya, bisa di komen tentunya di bawah. Mungkin salah dan kurangnya saya pribadi saya minta maaf. Itu tadi tentang keilmuan tenaga dalam sama ilmu laduni, itu yang jelas saya rasa beda. Kalau tenaga dalam pakai latihan, kalau ilmu laduni saya soalnya nggak begitu tahu, yang saya dengar, yang saya tahu dari orang itu memang dari amalan kayak gitu ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.